kali sampai bocor kepalanya. Berdarah Bocor. setiap hari. Enggak setiap hari itu, Pak. Waktu itu pernah sekali. Tapi penyiksaannya setiap hari, bentuknya berbeda-beda. Berbeda-beda. Setiap hari. Oleh karena itu Saka pada waktu itu mengikuti apa yang mereka mau. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Siapa yang paling jahat? Ya itu namanya ada namanya kenal saya orang dua itu Pak. Namanya Aris Papua sama Gugun. Aris Papua sama Gugun itu paling kejam, itu yang mau balas saya, itu yang ngetruk saya Pak. Itu orangnya. Rudiana. Akhirnya saya tuh masuk penjara itu sampai kayak di neraka Pak. Nama Ibtu Rudiana hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di kasus Vina Cirebon. Pasalnya, Rudiana disebut-sebut merekayasa dalam kasus Vina Cirebon ini. Namun, dari hasil konferensi pers bersama Hotman Paris, Ibtu Rudiana mengatakan bahwasannya ia hanya melapor sebagai seorang ayah yang anaknya jadi korban dalam kasus Vina Cirebon. Merasa ada hal yang tidak wajar pada kematian Eki, Ibtu Rudiana melapor ke polisi lantaran ia melihat adanya kejanggalan di tubuh anaknya saat di rumah sakit. Maka dari itu, Ibtu Rudiana dan kuasa hukumnya meyakini bahwa dalam kasus tewasnya Vina Cirebon ini adalah pembunuhan. Hingga kini Ibtu Rudiana meyakini bahwa anaknya dan Vina adalah korban pembunuhan. Namun berbeda dengan Susno Duaji, yang meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini adalah kecelakaan tunggal, di mana awalnya Polres Cirebon telah menyelidiki bahwa penyebab kematian adalah kecelakaan, dengan beberapa bukti seperti potongan daging di lampu penerangan jalan, motor hanya tergores sedikit, tetapi rusak di bagian stang dan beberapa bagian lainnya. Polres Cirebon Kabupaten tetap menyimpulkan dan mengatakan proses penyidikan telah selesai. Kenapa menyebutkan tidak berubah? Karena apa yang dilakukan oleh Polres Cirebon tidak diambil alih oleh satuan polisi manapun tidak berubah. Dan yang membuat pembunuhan itu adalah Polres Cirebon Kota, ujar Susno Duaji. Susno Duaji pun mengatakan jika alat bukti kasus Vina Cirebon jika disebut pembunuhan tidak jelas. Ia pun mengatakan, jika penyidikan di Polres Kabupaten sudah selesai dengan hasil bahwa kasus ini adalah kecelakaan tunggal, dan yang berlarut-larut saat ini adalah penyidikan Polres Cirebon Kota yang membuat sendiri suatu peristiwa. Menurut Susno tindakan ini tidak lazim, dan yang membuat kasus ini semakin rumit adalah karena adanya laporan kemudian laporannya diproses namun kurang teliti karena tidak menanyakan TKP-nya. Di sisi lain, kubu Saka Tatal mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon membeberkan penyiksaan yang dilakukan Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki terhadap para terpidana. Kuasa hukum Saka Tatal yakni Titin Prilianti mengungkapkan, kliennya dan terpidana lainnya mengalami penganiayaan oleh Ibtu Rudiana di Polres Cirebon Kota dan Polda Jawa Barat. Adapun penyiksaan ini dialami saat 8 terpidana itu menjalani pemeriksaan secara bersamaan. Titin menjelaskan bahwa penyiksaan yang terungkap ini disampaikan langsung terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Aldi. Aldi mengaku sangat mengingat jelas ihwal penganiayaan yang terjadi pada terpidana lainnya. Titin mengatakan, Aldi melihat dengan matanya sendiri bahwa para terpidana lain dianiaya oleh Ibtu Rudiana. Berdasarkan penglihatan Aldi, mata terpidana lain itu di staples, termasuk Saka Tatal yang saat itu masih berusia 15 tahun. Selain di staples, Titin mengungkap tangan Saka Tatal juga pernah diinjak menggunakan kaki kursi besi. Namun berdasar pengakuannya Saka tidak mengingat jelas siapa pelaku penyiksaannya, sebab kala itu ia masih berusia 15 tahun. Meskipun demikian, Titin yakin dan dapat dipastikan salah satu pelakunya itu adalah Ibtu Rudiana, sebab Titin menegaskan bahwa terpidana lain melihat Ibtu Rudiana melakukan penganiayaan. Titin menyebut, Aldi sangat yakin jika pelaku penyiksaan adalah Ibtu Rudiana. Pasalnya Aldi kala itu sudah dewasa, beda dengan Saka Tatal yang masih berstatus anak di bawah umur. Titin menyebut bahwa penyiksaan itu dilakukan agar ke-8 orang mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizki alias Eki. Kendati demikian,
Titin meyakini bahwa kliennya Saka total tidak bersalah, seperti kuasa hukum 7 terpidana lain yang meyakini kliennya tidak melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Lebih jauh Titin memastikan Saka akan membeberkan semuanya kepada penyidik Bareskrim Polri. Terlebih Saka akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus pemberian kesaksian palsu oleh Aep dan Dede di Polres Cirebon Kota pada Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024.